Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali memanggil satu orang pegawai KPK dalam pengusutan kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Selain itu, sidang perdana gugatan pra-peradilan SYL yang sempat tertunda pekan lalu digelar hari ini. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyatakan akan memanggil satu orang pegawai KPK sebagai saksi dalam pengusutan kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Pegawai tersebut akan diperiksa di ruang penyidik Subdit Tipikor Reskrimsus Polda Metro Jaya. Total sudah ada 72 orang saksi yang diperiksa dalam kasus ini. Terdiri dari 62 saksi dan 5 ahli, yakni 3 orang ahli pidana, 1 orang ahli mikroekspresi, dan 1 ahli hukum acara. Soal pemerasan dong Pak itu Pak. Sementara itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan SYL yang sempat tertunda pekan lalu. Pernah menemui Pak Firly apa ya? Pak? Sebelumnya sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan mentan itu ditunda karena pihak KPK tidak hadir dengan alasan tim Biro Hukum KPK harus menghadiri sidang pra-peradilan perkara lainnya. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang, telah terhubung bersama kami jurnalis Metro TV Arbida Donosmito dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Arbida, bagaimana jalannya sidang dan siapa saja yang hadir dalam persidangan hari ini? Baik, selamat siang Eva dan juga pemirsa. Saat ini sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL saat ini sudah selesai, di mana sidang tersebut tadi dimulai sekitar jam setengah 11 siang dan selesai di pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan siapa saja yang hadir dalam sidang siang hari ini adalah kedua belah pihak dari pemohon, yaitu kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo. Di antaranya salah satunya adalah Dodi Abdul Qadir yang menjadi kuasa hukum dari SYL. Kemudian yang lain adalah dari pihak termohon, yaitu KPK, di mana pihak termohon hari ini yang hadir adalah dari tim Biro Hukum KPK yang berjumlah 2 orang yang tadi tampak mengenakan kemeja berwarna putih dan juga celana hitam yang tadi sudah hadir pada hari ini, setelah sebelumnya dari pihak KPK ini tidak hadir pada sidang gugatan pra-peradilan yang dijadwalkan tanggal 30 Oktober 2023 lalu dikarenakan alasan dari KPK sendiri adalah masih mempersiapkan jawaban untuk sidang dan juga hadir dalam sidang pra-peradilan yang lainnya. Nah, pemirsa, terkait dengan sidang gugatan pra-peradilan hari ini ada beberapa poin yang dibacakan dikarenakan sidang hari ini dalam agenda pembacaan permohonan oleh pemohon terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap SYL oleh termohon, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, di mana beberapa poin yang dibacakan oleh tim kuasa hukum SYL ini adalah yang pertama, surat penetapan tersangka dan juga surat penyidikan KPK ini hanya berjarak 1 hari, yaitu di mana surat penetapan tersangka ini ada di tanggal 27 September dan surat penyidikan KPK ini adalah di tanggal 26 September 2023. Kemudian yang kedua adalah yang dibacakan oleh tim kuasa hukum SYL adalah terkait dengan tidak hadirkannya SYL sebagai saksi, di mana KPK langsung menetapkan SYL sebagai tersangka namun tidak memanggil SYL sebagai saksi terlebih dahulu. Dan terkait dengan rangkaian dari sidang pra-peradilan ini, setelah hari ini diadakan atau digelar sidang gugatan pra-peradilan, nanti di hari Selasa 7 November 2023 ini adalah agenda selanjutnya adalah untuk jawaban dari termohon, yaitu KPK. Kemudian nanti di tanggal 3 November atau 8 November maksud saya, di hari Rabu ini adalah penyerahan bukti dari pemohon dan termohon. Kemudian di Kamis 9 November ini adalah menghadirkan ahli, di mana untuk pemohon sendiri yaitu dari pihak kuasa hukum SYL ini akan menghadirkan 1 ahli hukum acara. Namun terkait dengan identitas ahli hukum acara pidana ini kami masih belum mengetahui. Kemudian untuk termohon sendiri yaitu KPK akan menghadirkan 2 ahli dan sampai saat ini kami masih belum menerima kepastian siapa ahli yang akan didatangkan pada hari Kamis. Kemudian di hari Jumat 10 November ini adalah agenda kesimpulan dari kedua
pihak yang akan digelar pada pukul 3 sore dan nantinya rangkaian sidang pra peradilan ini akan selesai pada Selasa 14 November 2023 di mana Selasa 14 November ini adalah agenda putusan terkait sidang pra peradilan ini. Nah, pemirsa, terkait dengan beberapa poin tadi juga ini dari pihak kuasa hukum SYL ini juga sempat membacakan beberapa petitum atau 4 petitum permohonan SYL, yaitu yang pertama adalah mengabulkan permohonan pra peradilan seluruhnya, kemudian yang kedua adalah menyatakan penetapan tersangka terhadap SYL ini tidak sah dan batal demi hukum, kemudian yang ketiga adalah menyatakan 2 surat perintah KPK ini pada 26 September ini dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, kemudian yang terakhir adalah menyatakan status permohonan sebagai tersangka oleh termohon atau KPK ini adalah tidak sah dan batal demi hukum. Nah, untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan, Eva dan juga pemirsa. Untuk nanti ketika ada update terbaru akan kami sampaikan kepada Anda. Kembali ke studio. Terima kasih Arbida Donosmito untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.